joget-jogetan, dancernya itu namanya son horeg, namanya tontonan son horeg. Misalnya begini, sampai bikin sholawatan, gunjang, pakai sonnya son horeg yang besar itu. Ya kemudian ada apa? Orang nonton son horeg dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya di siang ini? Semoga kabarnya juga tetap sehat ya. Sehat selalu, tak kekurangan suatu apapun, lancar dalam segala aktivitasnya. Di video kali ini yaitu tentang son horeg, teman-teman. Yang dimana son horeg itu haram. Katanya ya, ini masih katanya. Dan oke, langsung saja kita coba tonton videonya bersama-sama. Jadi kayak apa nantinya dan juga komentarnya para netizen gimana. Oke, langsung kita tonton sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di DM beberapa teman, follower dan sebagainya diminta untuk mengomentari isu fatwa haramnya son horeg yang dikeluarkan oleh salah seorang kiai. Begini, pertama, yang mengeluarkan fatwa haram ini adalah seorang ulama yang memang punya kapabilitas dalam ruang fikih. Karena beliau ini kan berijtihad untuk mencari norma baru berkaitan sesuatu hal yang secara eksplisit tidak diatur secara fikih. Kemudian karena perannya beliau adalah seorang ulama dan beliau sudah terbiasa bermadzhul basail untuk mencari norma secara fikih, kemudian memfatwakan bahwa son horeg ini haram. Ya, perlu dipertegas ya bahwa yang difatwakan haram ini adalah son horeg, bukan sound system. Setelah saya lihat dari beberapa keterangan beliau, beliau memberikan variabel bahwa sound horeg itu tidak berdiri sendiri, hanya sound system saja. Sound horeg itu rangkaian peristiwa yang kemudian dikatakan sound horeg. Ada ya bunyi-bunyian sound system, ada parade, ada juga lighting, ada juga penari latar. Variabel ini yang kemudian difatwakan haram oleh kiai. Beliau menyampaikan juga bahwa lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Ya, seperti kita ketahui lah, beberapa kali saya melihat di media sosial dan bahkan viral, demi son horeg yang hiburan sesaat itu banyak fasilitas-fasilitas umum itu dirusak. Dulu sempat viral jembatan yang notabene-nya adalah fasilitas umum dibangun memakai uang negara, dirusak hanya untuk kesenangan sesaat. Baru-baru ini ada juga gapura. Jadi gapuranya itu dirobohkan hanya karena son horeg ini tidak bisa lewat. Ditambah lagi saya beberapa hari yang lalu melihat di TikTok rumah warga, atap rumah warga itu dipotong, dirusak biar son horeg ini bisa lewat. Belum lagi dampak yang secara tidak langsung, yaitu pecah-pecahnya kaca akibat dari suara yang begitu menggelegar ini. Nah, ini yang kemudian mendasari kiai memberikan fatwa haram karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, seperti kita ketahui bahwa son horeg ini semacam menjadi tren baru di kalangan masyarakat, khususnya di Jawa Timur, karena son horeg ini banyak banget di Jawa Timur. Terlebih saya pernah melihat juga di salah satu daerah di Kabupaten Malang, son horeg ini diiringin dari penari striptis ya, yang sepemahaman saya bahwa tarian-tarian begitu itu hanya ada di klub malam. Ini dilakukan di ruang publik, coba bayangkan. Nah, ini yang kemudian mendasari kiai memberikan fatwa haram. Berkaitan dengan hasil ijtihad kiai ini yang kemudian memberikan fatwa haram, banyak silang pendapat, banyak yang tidak sepemahaman, khususnya penikmat-penikmat son horeg ini. Saya
tidak menjadikan soal perbedaan atau ketidaksependapatan itu tidak menjadi soal. Bagi saya, ya bebas seseorang itu bisa mengikuti atau tidak terkait dengan fatwa haram itu. Karena itu hasil dari ijtihad. Karena secara implisit, secara eksplisit itu tidak diatur secara norma hukumnya. Halal haramnya itu tidak diatur. Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang itu berbeda pendapat atau tidak setuju terhadap fatwa ini, kemudian memberikan komentar yang menurut hemat saya berlebihan sampai merendahkan marwahnya kiai, merendahkan harkat dan martabatnya kiai. Salah satunya adalah akun sosial media yang namanya Mas Awan 87, yang informasi yang saya himpun bahwa seseorang ini katanya informasinya yang saya himpun adalah ada di Malang, di Kabupaten Malang. Saya ingin memberikan pesan terhadap Mas Awan 87 yang sosial medianya namanya Mas Awan 87. Kalau Fiti ini nyampe ke dirinya, ke seorang yang namanya Mas Awan 87 ini, saya meminta untuk sesegera mungkin memberikan klarifikasi dan permohonan maaf terhadap publik, disampaikan di ruang publik, karena komentarnya berkaitan dengan silang pendapat fatwa haram ini berlebihan dan sangat melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat seorang ulama, seorang kiai. Apalagi notabene-nya beliau adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya sebagai pengurus GP Ansor Kota Malang, sebagai ketua LBH Ansor Kota Malang, punya kewajiban untuk melindungi kiai-kiai kami. Karena menurut hemat saya secara pribadi, komentarnya itu sudah kelewatan. Saya tidak memberikan batasan orang untuk berbeda pendapat, tapi ya berbeda pendapat disampaikan secara husnul adab, jangan su'ul adab. Sekali lagi, kalau fiti saya ini sampai ke Mas Awan 87, sesegera mungkin untuk minta maaf. Kalau tidak, saya tekankan sekali lagi sebagai pengurus LBH Ansor Kota Malang akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan saudara ke pihak yang berwajib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salon kegiatan sonhorek hasil apapun. Sonhorek secara mutlak haram. Bahasa sonhorek itu adalah bahasa yang dipakai untuk son yang volumenya itu melampaui batas. Iya. Tadi dari GP Ansor Malang teman-teman ya, yang pertama tadi. Oke, kita lanjut lagi, kita dengerin pendapat yang satu ini. Itu namanya sonhorek. Kalau tidak melampaui batas, ini jenis sonhorek. Sound system. Itu namanya sound system. Itu kamu ingat ini setelah saya berada di tengah-tengah masyarakat, yuk dhisik koyo sampean ngono aku ya. Jadi memahami itu ya masih laukana, ingkana masih itu. Tapi kalau saya seperti ini, bagaimana penggunaan sonhorek untuk digunakan itu haram. Sebab kalau kamu katakan itu boleh, sampean berarti gak genah sonhorek. Gak kena sonhorek. Yang sehat saja itu bergetar, bermasalah, itu sonhorek. Yeah. Nah kok sampean gak bermasalah, berarti sampean gak genah sonhorek. Itu begitu. Nah, yang anehnya ini ketika izin di pemerintah tempat itu rata-rata penggunaan itu diizini. Itu yang aneh. Padahal munggo aturan niki jelas itu melebihi aturan yang telah iki coba kritisi aturan. Aturan ini sudah dirumuskan oleh pakar kuping, Mas. Sampean pakar lambe, guys. Iki nggo pakar kuping, Mas. Jadi jangan sampai ngetik ini kan, tiba diguyu oleh siapapun yang dengar, oleh netizen lah. Nah,
Ini yang menentukan ini berapa ini pakar kuping ini, pakar kuping yang menguasai ilmu kedokteran dan lawae di ilmu cangkem atau ilmu krungu. Nah ini kan ya aku gak percaya belas karo sampean. Nah makanya ketika aturan ini sudah dibuat sing kaitane ini kaitan real. Kaitan urusan-urusan yang real, ilmiah ini. Bukan hanya wacana, ini ilmiah ini. Suara demikian ini akan berdampak diteliti di laboratorium. Nah, akhirnya ini mendampak seperti apa? Ini sudah ilmiah sekali. Sehingga kalau kita ngkritisi ini guyu. Saya sering ngobrol dengan akademisi yang sering mentertawakan sampean ya dari situ itunya. Ya iya, cah pondok ra genah kok omong begitu. Nah, makanya ya dari situ kalau keputusan itu real, maka kita ya ikut saja lah. Ini yang paling aman, Sehingga kalau ini kita rumuskan, maka kecualinya itu di akhir. Sebab apa? Son horek itu ghalibu sampai mehyu tayakonu ala idrorihi lil insan. Itu son horek. Dan itu semua pakar kesehatan, pakar perkupingan itu sudah sepakat gitu. Bahkan kalau sampai itlaf bil ghair itu konsepnya ya pakai tasarruful mulak. Itu konsep untuk doman. Konsep doman kan faukol ada idrornya yubihut tayamum kalau memang sakit. Kalau barang berarti sampai itlafu malil ghair. Pecah. Lewat saja ini pengalaman Yai Khidir nih. Yai Khidir lewat saja nampak mobil horek ini. Dan agak horek di sini tulisan horek. Diganti son ngono tok ae. Lah aku ya arepe guyu mana diarani guyu dhewe ngono ya. Tapi ya ini sudah baik sekali perdebatan ini, saya kira sudah bagus sekali karena perusnya sampai gak iso jawab kan ya. Bagus sekali kan. Tasrim ini nggih. Nah gak tasrim yo kupingmu dandakno. Sebab nganggep son horek iki gak berbahaya. Son horek itu sesuatu yang membahayakan kesehatan melebihi rokok. Nah, melebihi rokok. Rokok ya lah sampean JNS sing wani, cah pondok ngaromne ya to. Lah rokok itu aja. Nah, ini sonor seperti itu. Sehingga kecuali disetel yang pelan, kecuali lah itu nanti dalam tafsiran biar diatur oleh perumus. Saya kira setuju nggih. Takbir utamanya itu ya Idaul Muslim. Itu acuan utama. Itu konsep utama. Sebab ketika ini ada, maka semua tindakan apapun itu akan muncul haram. Nah itu yang perlu. Jadi di fikih itu sebenarnya seperti itu. Jadi ilat itu ketemu di bab apapun dimanapun berada, maka akan memunculkan hukum yang sama. Ketika tidak berarti itu bukan ilat. Nah, ternyata ini Idaul Muslim ini ilat dimanapun berada ini memunculkan itu haram. Nak ukur-ukur yo makro kan ngono toh. Nak ukur-ukur makro. Kalau jar ukur-ukur yang penting layu tamaludatan haram. Itu jar karena ada hakul jiwat. Tapi kalau muslim itu kudu sing yang idak sing layuh tamalu adatan sampai seperti itu. Saya kira cukup gini. Nggak usah jam 12 sih. Kan brewok bisa mencahin kaca. Jadi yang kita lewatin itu pas yang mengundang. Jadi kadang rumahnya. Nah, kalau pendapat para ulama seperti itu barusan teman-teman ya. Oke, ini ada ownernya dari Brewok Audio yang punya Blitar. Oke, kita dengerin pendapatnya. Rumahnya itu kacanya pecah, malah mereka ketawa, tepuk tangan karena bangga menghadirkan brewok bisa mencahin kaca gitu. Jadi mereka ini malah bangga terus cerita ke teman-teman dengan kepala besar gitu. Terus mereka juga siap ganti, jadi yang pecah itu diganti sama panitia pengundang yang mengundangnya itu.
Oh, kalau sampai kaca pecah, yang tanggung jawab itu adalah panitia. Panitia yang ganti rugi. Jadi malah mereka mengganti ini bukan mereka rugi, mereka malah lebih ke apa ya, lebih ke gengsi, lebih ke bangga gitu loh. Saya bisa mencahin kaca ini, datengin ini gitu, mereka bangga. Memang aneh di sini. Jawa Timur itu memang kadang tradisinya untuk sound horeg memang aneh. Saya sendiri banyak dampak positifnya. Nah, itulah tadi dari Brio Audio teman-teman ya. Yang satu ini dari Big Boss, langsung dari Big Boss-nya Blizzard Audio Malang. Oke. Wah, bentar ada yang lewat ya. Dari Blizzard Audio. Mungkin yang sering di-up di media sosial kan sekarang kebanyakan kan dampak negatif. Harusnya ya dari teman-teman yang meng-up di media sosial itu dampak positifnya juga di-up, karena sering juga kita itu dalam melaksanakan kegiatan sound horeg itu mungkin ya, ini contoh aja hasil parkir itu dibuat untuk santunan anak yatim, untuk pembangunan masjid, seperti itu. Jadi kalau saya pikir banyak dampak positifnya, misalkan UMKM juga tetap berjalan. Jadi kan perekonomian untuk warga sekitar ini juga bisa naik, mungkin seperti itu. Baik, Mas David, kalau kita lihat di media sosial begitu banyak yang viral kalau sound horeg itu makan korban, kemudian juga merusak bangunan rumah, fasilitas umum, ada juga yang menimpa beberapa orang. Tanggapannya seperti apa, Mas David? Ya itu memang kesalahan ya memang kadang itu dari panitia. Mungkin kalau yang merusak itu mungkin belum ada komunikasi dari pihak panitia kepada kita pegiat sound horeg. Karena apa? Misalkan jalan itu maksimal di 3 meter, kita harus bawa ya harus 2 meter kan, seperti itu. Jadi biar tidak timbul nanti adanya pengerusakan fasum atau pengerusakan di masyarakat, mungkin seperti itu. Baik, Gus Mohib, tadi juga sempat dibilang oleh Mas David kalau sound horeg ini juga membantu perputaran roda ekonomi masyarakat. Tanggapannya seperti apa? Perlu dipahami bahwa yang kita kaji kita tidak bermaksud untuk haram, mlebu neraka, kapok. Iya. Oke, di sini ada netizen yang juga ikut berkomentar tentang sound horeg haram, teman. Kayak apa komentarnya? Oke, kita dengerin sama-sama. Piye? Kaya panitia swarga ngarom-ngarom lek. Son haram ha? Oh, sound horeg haram piye? Son horeg haram iki kaya wis tau mati ngarom-ngaromne. Wis tau mati ngaromno ora apa-apa. Jare dosa e lek wis bar mati. Wis angel iki. Sing haram apa nih? Berarti ya didelok ae to, gara-gara son horeg ning burine nek apa. Kendaan lah kuwi mok karomne ra apa-apa. Terus tinggi perjudian barang kuwi haram ra apa-apa. Saya dancer barang kuwi sing ora patek klamben kuwi haram ndak apa-apa. Tapi lek son horeg mok haramne jan. Peh mbok yo didelok sik. Ditinjau kembali omonganmu ya toh. Peh ora bener kuwi. ibarat toh. Pokoknya wis kaya wis tau roh swarga karo neraka ya to. Lek pengen roh kuwi mati osek, engko lek baru roh ya to. Berarti enek bal-balan rawa ambek ndelok ya. Wis bar kuwi ning burine enek totoan, enek mainan. Mosok yo bal-balane ya arep karam-karam nih. Dadi wong rodok maju juga karome. Kayak wong luar negeri lho bahasa wis bom atom nuklir, robot, mobil kene halal. Nasab kapan majumu manut kowe Pak D wis. Sonmu haram, mlebu neraka, kapok. Iya. Itulah tadi komentar-komentar para
owner teman-teman ya. Ada Om Brewo dari Brewo Audio, juga dari Blisa Audio, sekaligus juga ada yang dari netizen ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Jangan lupa di subscribe ya, biar tambah semangat. Kita ambil sisi positifnya. Sehat selalu untuk semuanya, tetap semangat, dan ketemu lagi di video berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.